Ahmad Abdika Arya. Rautina M. Alifi. Ibnu Rizki Najib M. Aditya Miftahul Aziza Aditya Firmansyah Rizky Mulyani Sabda Salmanur Edi Kurniawan Iko Fatul Yusuf Didi. Ada yang perlu dipanggil? Oke, sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, masih ingatkah kalian minggu kemarin kita belajar tentang apa? Hukum Paskal. Masih ingatkah bagaimana prinsip hukum Paskal? Bagaimana? Hukum Paskal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada sistem juga tentu akan diberikan selama besar ke segala arah. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi masih ingat, prinsip hukum Paskal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada sistem hitungan pokok akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, sekarang kita lihat yang berikut ya. Di sini ada 13 air. Dan kamu mau masak? Saya isi air ketiga-tiganya. Mau bilas Kemudian kita masukkan apa ini, Cak? telur. Tapi kita mau bereksperimen. Lihat telur pertama saya masukkan di gelas pertama. Apa yang terjadi? Sekarang kita lanjutkan gelas berikutnya. Saya kasih apa ini? Kasih garam 3 sendok. Setelah aduk sampai rata. Lalu kalau sudah rata, kita masukkan telur yang kedua. Kira-kira apa yang terjadi? Akan mengapung. Gelas yang ke bisa kasih 3 sendok garam. Kita aduk sampai rata. Kita masukkan telur yang ketiga ya. Kemudian saya tambahkan air. Telur akan di tengah-tengah. Apa Mengambang. mengambang apa mengambang? Mengapung. Berenang. Mengapung yang ini yang di tengah-tengah ya. Melayang. Kira-kira apa gunanya garam itu untuk apa? Gunanya garam untuk Masak. Untuk masak. Kalau bisa tekan Masa jenis air. Jadi kenapa telur yang pertama kok dia bisa tenggelam? Karena masa jenis benda lebih
bisa dari massa jenis air. Kemudian yang tengah, dia mengapung. Kenapa mengapung? Karena massa jenis air benda sama lebih kecil atau massa jenis air lebih besar dari massa jenis benda. Kalau yang ketiga dia melayang, berarti massa jenis air sama dengan massa jenis benda. Nah itu jadi konsep dari apa tadi? Tenggelam, mengapung, mengapung, melayang. dan melayang. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Peristiwa berikutnya, ya. Apa ini, Cak? Plastisi. Ada juga yang menyebut malam. Biasanya dipakai mainan adik-adikmu ya. Ini saya buat. Bagaimana? Apa sih? Bola. Kita masukkan ke dalam air juga, biar daya tahan. Akan tenggelam. Jadi plastisin tenggelam. Kemudian kalau saya buat bentuknya dengan massa yang sama, ya, tidak saya tambahi, bahkan tidak saya kurangi. Jadi massanya sama. Seperti ini. Apa yang terjadi? Kira-kira kenapa seperti ini? Benda dengan massa yang sama, yang dalam air, yang satunya bisa tenggelam, yang satunya bisa Mengapung. mengapung. Ada yang bisa menjawab? Karena adanya rongga di benda yang ketiga. Nah, itu hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes, ya. Nah, ini ya penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Video apa ini? Selam. Coba kalian amati ya. Kalian amati video di papan. Trompet sangkakala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya. Kapal selam merupakan sebuah kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Kapal jenis ini dimiliki oleh hampir seluruh angkatan laut di dunia untuk keperluan militernya. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga biasa digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan di kedalaman laut yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Selama ini kapal selam dengan ukuran terbesar di dunia dipegang oleh kapal selam Taiwan buatan Rusia, di mana kapal ini merupakan salah satu kapal selam mobil balistik bertenaga nuklir yang ditugaskan Angkatan Laut Uni Soviet pada tahun 1980-an. Kapal ini memiliki bobot perkiraan hingga 48 kiloton. Kapal selam Taiwan merupakan kapal selam terbesar sepanjang sejarah dan pernah beroperasi di dunia. Meskipun dibekali dengan senjata dan teknologi yang canggih, namun bentuk dari kapal selam yang besar ini membuatnya rentan dideteksi oleh kapal selam musuh, sehingga penggunaan dari kapal selam ini telah dihentikan oleh negara Rusia. Di kesempatan kali ini, mari kita bahas beberapa kapal selam tercanggih di dunia yang masih digunakan hingga saat ini. Ya, ini tadi ya penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya pada kapal selam. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Hukum Archimedes. Ini seperti yang sudah saya komunikasikan tadi, peristiwa
melalui perilaku ilmiah dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan eksperimen, siswa dapat membedakan konsep tenggelam, melayang, dan mengapung sesuai LKPD yang dikerjakan nanti. Kemudian yang ketiga, setelah menyesuaikan percobaan, siswa dapat menggunakan persamaan hukum Archimedes dalam menyelesaikan persoalan pada hidrostatis. Kemudian setelah melakukan kegiatan eksperimen, siswa dapat menganalisis gaya apung pada benda yang tercelup dalam fluida secara tepat dan jelas sesuai perilaku ilmiah secara komunikatif seperti itu. Nah, berikutnya dasar teori hukum Archimedes. Bisa kalian baca sendiri ya. Archimedes diperintahkan oleh raja untuk menentukan apakah mahkota tersebut terbuat seluruhnya dari emas murni ataukah dipalsukan dengan mengganti bahan bakunya menjadi perak seperti dugaan raja. Jadi di situ Archimedes harus memecahkan masalah tersebut tanpa harus merusak mahkota raja, yang berarti ia tidak boleh mencairkan mahkota tersebut untuk kemudian dicetak menjadi bentuk yang rata agar dapat menghitung masa hidupnya. Nah, ketika ia sedang berendam di bak mandinya, dia menyadari bahwa ketinggian air pada bak mandi bertambah seiring ia masuk ke dalam air. Ia pun menyadari bahwa efek ini dapat digunakan untuk menentukan volume mahkota raja yang kita sebut yaitu dengan hukum Archimedes. Nah ini ya, hukum Archimedes. Jika suatu benda dicelupkan ke dalam sesuatu zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang tersedot oleh udara sekitar. Nah, ini hukum Archimedes menyatakan misalnya gaya angkat zat cair sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda. Seperti yang sudah kita praktekkan tadi, tenggelam, melayang, dan berapung. Jadi berat benda lebih besar daripada gaya angkat zat cair, itu disebut tenggelam. Jika berat benda sama dengan gaya angkatnya, maka benda akan melayang. Dan berikutnya, berat benda lebih kecil daripada gaya angkat zat cair, sehingga bendanya akan berapung. Prinsip dari tenggelam, melayang, dan berapung. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan hukum Archimedes melalui perilaku ilmiah dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan eksperimen, siswa dapat membedakan konsep tenggelam, melayang, dan mengapung sesuai LKPD yang dikerjakan nanti. Kemudian yang ketiga, setelah menyesuaikan percobaan, siswa dapat menggunakan persamaan hukum Archimedes dalam menyelesaikan persoalan pada hidrostatis. Kemudian setelah melakukan kegiatan eksperimen, siswa dapat menganalisis gaya apung pada benda yang tercelup dalam fluida secara tepat dan jelas sesuai perilaku ilmiah secara komunikatif seperti itu. Nah, berikutnya dasar teori hukum Archimedes. Bisa kalian baca sendiri ya. Archimedes diperintahkan oleh raja untuk menentukan apakah mahkota tersebut terbuat seluruhnya dari emas murni ataukah dipalsukan dengan mengganti bahan bakunya menjadi perak seperti dugaan raja. Jadi di situ Archimedes harus memecahkan masalah tersebut tanpa harus merusak mahkota raja, yang berarti ia tidak boleh mencairkan mahkota tersebut untuk kemudian dicetak menjadi bentuk yang rata agar dapat dihitung masa hidupnya. Nah, ketika ia sedang berendam di bak mandinya, dia menyadari bahwa ketinggian air pada bak mandi bertambah seiring ia masuk ke dalam air. Ia pun menyadari bahwa efek ini dapat digunakan untuk menentukan volume mahkota raja yang kita sebut yaitu dengan hukum Archimedes. Nah ini ya, hukum Archimedes. Jika suatu benda dicelupkan ke dalam sesuatu zat cair, maka
maka benda itu akan mendapat tekanan ke atas yang sama misalnya dengan beratnya dan cair yang dipegang oleh benda. Ini hukum Archimedes menyatakan misalnya gaya angkat dan cair sama dengan berat dan cair yang dipindahkan benda. Seperti yang sudah kita praktekkan tadi, tenggelam, melayang, dan terapung. Jadi berat benda lebih besar daripada gaya angkat dan cair, itu disebut tenggelam. Jika berat benda sama dengan gaya angkatnya, maka benda akan melayang. Dan berikutnya, berat benda lebih kecil daripada gaya angkat dan cair, sehingga bendanya akan terapung. Itu prinsip dari tenggelam, melayang, dan persamaan hukum Archimedesnya, SA sama dengan rho kali P kali D, di mana F tadi adalah gaya angkat ke atas, untuk rho-nya masa jenis dan air, kemudian untuk V-nya volume benda yang tercelup, dan B-nya adalah percepatan gravitasi. Nah, ini penerapan hukum Archimedes seperti video yang kalian lihat tadi. Yang pertama ada kapal selam. Kapal selam merupakan kapal yang dapat mengubah-ubah massa jenisnya agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air, seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Hidrometer. Apa hidrometer? Alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis dan air berbentuk tabung seperti ini, bekerja sesuai dengan prinsip hukum Archimedes. Nah, coba sekarang kita lihat berikutnya adalah video tentang apa ini? Ya, libur pasar kali ini juga membawakan program ya. Sejumlah karya soal bentuk uang logam dengan tercipta oleh terjadi dari mereka. Jadi anak-anak ini mengambil koin, mengambil koin yang dilempar dari atas, dari pelabuhan kapal feri. Nah, seperti itu. Yang dilempar penumpang kapal ke dalam. Tolong disimak ya video yang ini. Program juga merupakan kepiawaian mereka sebagai tokoh. Masa-masa musim mudik dan liburan merupakan masa yang kerap dinanti. Pasalnya di saat itulah pelabuhan akan ramai dan tentu akan semakin banyak pula rezeki yang mereka peroleh. Jadi memang biasa ini apa namanya ini? Oh, anak oga. Sering ya. Saya pakai dapat berapa? 50.000. Gimana tuh? Boleh ya? Ya, jadi ini tadi ya video tentang peristiwa mengambil koin ya, dari kapal feri di pelabuhan Kelapa seperti itu. Nah, dari video ini silahkan dirumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait fenomena yang sudah ditampilkan seperti itu. Ya. Nah, untuk menjawab permasalahan-permasalahan kalian, silahkan kalian sekarang membentuk kelompok. Kita pecahkan masalah-masalah yang sudah kalian temukan. Seperti seorang anak yang mengambil koin tadi ya. Kenapa koin yang kecil ya bisa tenggelam di lautan, sedangkan kapal feri yang begitu besar kok tidak bisa tenggelam? Misalnya seperti itu. Coba sekarang silahkan kalian membentuk kelompok ya, terdiri dari 5 kelompok cukup ya. 5 anak, 5 kelompok. Silahkan membentuk kelompok, kemudian perwakilan dari kelompok maju ke depan.
untuk mengambil LKPD ya, kalian kesehatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menunjukkan jawaban dari paling dari saya di kelompok 3. Berdasarkan rumus masalah, boleh hipotesisnya supaya untuk pemecahan masalah tersebut. 1. Benda menjadi lebih ringan jika diukur dalam air daripada di udara, karena dalam air benda dapat gaya ke atas. Berdasarkan teori, bagaimana hubungan antara besarnya gaya angkat dengan volume air yang tumpah? Hubungan antara gaya angkat dengan volume air yang tumpah adalah sebanding. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lanjut kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisal Dewi Setia dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan rumusan masalah, berbuatlah hipotesis sesuai dengan ketentuan tersebut. 1. Benda menjadi lebih ringan jika diukur dalam air daripada di udara karena dalam air tidak mendarat di atas. 2. Faktor yang mengurangi posisi benda di dalam air yaitu massa. Bagaimana hubungan antara besarnya gaya angkat dengan volume air yang tumpah? Hubungan antara besarnya gaya angkat dengan volume air yang
Bagaimana pernyataan dari berdasarkan permukaan. Suatu benda yang dilakukan sebagian atau seluruhnya kendaraan bercair akan mengalami gaya angkat ke atas atau gaya ambung yang besarnya sama dengan benda cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kesimpulannya, suatu benda jika diukur di udara akan jauh lebih berat daripada mengukur massa benda ketika benda tercelup dalam air. Dan ini dikarenakan adanya gaya apung yang bekerja pada suatu benda, misalnya gaya apung tersebut sama dengan berat BD yang dipindahkan benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi posisi suatu benda dalam air yaitu massa benda. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mau terakhir ya? Ya. Ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Masa benda ketika diukur udara akan jauh lebih berat daripada mengukur massa benda tercelup dalam air. Hal ini dikarenakan ada gaya yang bekerja pada suatu benda, misalnya gaya apung tersebut sama dengan berat benda yang dipindahkan oleh benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi posisi suatu benda di dalam air yaitu massa jenis benda. Satu, jika massa jenis benda kurang dari massa jenis benda, maka benda akan rapuh. Dua, jika massa jenis benda sama dengan massa jenis benda, maka benda akan melayang. Tiga, jika massa benda lebih dari massa jenis benda, maka benda akan tenggelam. Demikian hasil dari kelompok 2 yang Kelompok terakhir silakan presentasikan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hasil kelompok saya. Mengapa benda yang masanya jauh lebih berat daripada benda yang masanya akan diteruskan ke dalam air? Karena massa air lebih besar daripada massa benda dan gaya gravitasi. Dalam vertikal air yang lebih sebenarnya lebih rapat daripada sebenarnya vertikal udara. Jenis benda berada bisa cair. Kemudian dari Waalaikumsalam. Oke, dari kelima kelompok semuanya sudah presentasi ya. Ya. Ternyata pintar-pintar semua untuk siswa sini. Jadi dari kegiatan yang setelah kalian lakukan, ya tadi untuk praktek tentang hukum Archimedes dapat disimpulkan bahwa bagaimana massa benda ketika diukur di udara Jauh lebih akan berat. jauh lebih berat daripada mengukur massa benda ketika benda tercelup dalam air. Nah, kenapa bisa terjadi? Hal ini dikarenakan adanya gaya apung yang bekerja pada suatu benda. Jadi besarnya gaya apung tersebut sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda itu. Demikian pembelajaran kali ini ya. Tadi sudah disimpulkan bareng-bareng. Nah, untuk tugas di rumah nanti silakan dikerjakan LKS-nya uji kompetensi halaman 25 ya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang tegangan permukaan. Sekarang silakan dirapikan alat-alatnya agar pembelajaran bisa diakhiri. Sudah dirapikan? Oke. Kalau begitu saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.